Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang materi program bimbingan di sekolah. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri, Faris Muhammad Giftari, dengan NIM 119207024, dan teman saya Asmiati dengan NIM 119207010. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama itu tentang fungsi bimbingan sekolah, yang kedua syarat bimbingan sekolah, yang ketiga prinsip-prinsip program bimbingan, yang terakhir langkah-langkah penyusunan dan pelaksanaan program pelayanan bimbingan. Yang pertama tentang fungsi bimbingan di sekolah. Secara umum, fungsi bimbingan dan konseling dapat diuraikan menjadi 10 bagian. Yang pertama itu fungsi pemahaman. Fungsi ini membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang kedua, fungsi preventif. Fungsi preventif ini berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Masalah yang diinformasikan kepada para konseli dalam rangka mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan, diantaranya tentang bahaya minuman keras, merokok, penyalahgunaan obat-obatan, dropout, dan pergaulan bebas. Yang ketiga yaitu fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor dan personel sekolah atau madrasah lainnya secara sinergi sebagai kerjasama tim, berkolaborasi atau bekerja sama, merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Kemudian ada fungsi penyembuhan. Fungsi ini bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Kemudian ada fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran ini membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor itu perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Yang keenam, itu ada fungsi adaptasi. Fungsi ini membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, dan staf, konselor, guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli, pembimbing atau konselor ini dapat membantu para guru dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseli. Kemudian selanjutnya ada fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Kemudian ada fungsi perbaikan, yaitu fungsi untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Konselor melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola berpikir yang sehat, rasional,
dan memiliki perasaan yang tepat, sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Kemudian ada fungsi fasilitasi. Nah, fungsi ini memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Yang terakhir itu adalah fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Nah, pelaksanaan fungsi ini diwujudkan dalam program-program yang menarik, rekreatif, fakultatif, atau pilihan sesuai dengan minat konseli. Berdasarkan fungsi bimbingan dan konseli tersebut, dapat dipahami bahwa peran bimbingan dan konseli sangat penting bagi peserta didik. Oleh karena itu, di dalam penyelenggaraannya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut secara umum dapat diuraikan menjadi yang pertama, tersedianya guru pembimbing yang berlangsung. Yang pertama, tersedianya guru pembimbing yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kedua itu tersedianya ruangan khusus bagi penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang ketiga itu kegiatan bimbingan dan konseling menjadi bagian dalam kurikulum penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Dan yang terakhir, sejumlah syarat lainnya guna terpenuhi fungsi-fungsi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Asmiati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Asmiati, NIM 11920700010 akan melanjutkan materi dari bimbingan di sekolah. Dan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip program bimbingan. Prinsip merupakan hasil kajian teoritik dan penelitian lapangan yang digunakan sebagai pegangan pelaksanaan sesuatu yang direncanakan. Menurut pengertian tersebut, prinsip-prinsip bimbingan konseling berarti perpaduan antara teori dan praktek yang disusun dan dijadikan landasan pada pelayanan. Prinsip-prinsip program bimbingan biasanya berkenaan dengan sasaran layanan, jenis layanan, penyelenggaraan layanan, serta tujuan dan proses penyelesaian masalah. Prinsip-prinsip ini merupakan hasil tinjauan dari penelitian dan pengalaman tentang hakikat manusia, perkembangan manusia, dan kehidupan manusia dalam rangka sosial dan budaya. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam layanan bimbingan konseling yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan layanan. Perkembangan dan kehidupan individu merupakan sasaran bimbingan dan konseling secara umum. Namun, sikap dan tingkah laku dalam perkembangan kehidupan itu memerlukan prinsip-prinsip bimbingan konseling. Di antaranya, bimbingan konseling melayani semua individu tanpa batasan umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial. Selanjutnya, bimbingan konseling memiliki hubungan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Bimbingan konseling sepenuhnya memperhatikan tahap demi tahap dan aspek demi aspek perkembangan individu. Bimbingan konseling juga mengutamakan kepada perbedaan individu sebagai pokok pelayanan. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Dalam pembuatan program layanan, harus memuat prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, program bimbingan konseling harus disesuaikan dan dikombinasikan dengan program pendidikan serta perkembangan peserta didik sebagai upaya pengintegrasian terhadap pendidikan dan perkembangan individu. Yang kedua, program bimbingan konseling harus fleksibel sesuai kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Yang ketiga, program bimbingan konseling harus disusun secara teratur dan berkelanjutan, mulai dari jenjang yang terendah sampai tertinggi. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Dalam pembuatan program layanan, harus memuat prinsip-prinsip berikut.
Yang pertama, program bimbingan konseling harus disesuaikan dan dikombinasikan dengan program pendidikan serta perkembangan peserta didik sebagai upaya pengintegrasian terhadap pendidikan dan perkembangan individu. Yang kedua, program bimbingan konseling harus fleksibel sesuai kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Yang ketiga, program bimbingan konseling harus disusun secara teratur dan berkelanjutan, mulai dari jenjang yang terendah sampai tertinggi. Kemudian yang keempat, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Dalam pelaksanaannya, bimbingan konseling bersifat insidental dan terprogram, mulai dari pemahaman tentang tujuan layanan yang akan diwujudkan melalui proses yang ditangani langsung oleh konselor. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: 1. Bimbingan konseling harus ditujukan pada pengembangan individu agar mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, keputusan yang diambil dan pelaksanaan dalam proses bimbingan konseling bersifat murni tanpa paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dengan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, hasil bimbingan konseling ditentukan oleh kerjasama antara guru, pembimbing, guru lain, dan orang tua. Dan yang terakhir, proses pelayanan dan program bimbingan konseling melibatkan pengembangan melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu. Yang kelima, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah dalam lapangan operasional bimbingan dan konseling. Sekolah merupakan tempat yang berpotensi memiliki kondisi dasar yang menuntut pelayanan yang lebih tinggi. Bimbingan konseling di sekolah ini diharapkan dapat bertumbuh kembang dengan baik, meskipun sampai saat ini kehadirannya belum dikehendaki. Pelaksanaan program pelayanan bimbingan perlu direncanakan melalui program yang tersusun. Penyusunan program bimbingan meliputi: yang pertama, studi kelayakan. Studi kelayakan merupakan hal yang penting yang dilakukan lembaga bimbingan dan konseling dalam institusi pendidikan. Studi kelayakan ini mengacu pada semua alasan diperlukannya suatu program dan kebutuhan siswa yang dapat dipenuhi melalui program tersebut, sekaligus ditentukan garis-garis kebijakan umum yang diambil di institusi pendidikan. Hal yang perlu dianalisis pada studi kelayakan meliputi karakteristik diri, klien, kebudayaan setempat, serta kestrategisan lokasi. Adapun hal-hal yang menjadi landasan dan dalam pelaksanaan program bimbingan adalah melakukan penelitian kebutuhan untuk mengukur dan menafsirkan keinginan, sikap, kepercayaan, serta tingkah laku oleh bimbingan, menentukan pokok objek bimbingan yang akan dilayani, serta memilih prioritas layanan dan subjek sasaran tertentu untuk memenuhi kebutuhan objek bimbingan. Masalah studi kelayakan ini wajib dipelajari lebih serius dan ditelaah sebelum mendirikan suatu lembaga bimbingan. Yang kedua, penyusunan tujuan program bimbingan dan konseling. Program bimbingan bertujuan supaya kegiatan bimbingan terlaksana dengan efektif dan efisien. Program bimbingan yang tersusun dan terlaksana dengan baik khususnya akan menjamin pada pencapaian tujuan kegiatan dan umumnya akan menegakkan akuntabilitas bimbingan di sekolah. Ketiga, menentukan lingkup program. Lingkup program bimbingan meliputi semua bidang layanan bimbingan yang mencakup bidang-bidang tertentu. Pada umumnya, program bimbingan meliputi: 1. Bimbingan pribadi, layanan yang mengembangkan kemampuan mencari solusi dari masalah pribadi dan kepribadian yang berkenaan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 2. Bimbingan sosial, layanan yang mengembangkan kemampuan dalam mencari solusi dari masalah sosial seperti masyarakat, keluarga, dan sekolah. 3. Bimbingan belajar, yaitu layanan yang mengembangkan kemampuan dan mencari solusi dari masalah dalam proses pembelajaran, baik pembelajaran mandiri maupun pembelajaran bersama guru.
4. Bimbingan karir. Layanan yang merencanakan dan mempersiapkan pengembangan karir. 4. Konsultasi usulan program bimbingan. Program bimbingan yang telah direncanakan dan dituangkan dalam perencanaan perlu dikonsultasikan kepada konselor ahli di bidangnya agar layanan bimbingan dapat diterima oleh berbagai pihak. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh institusi penyelenggara program bimbingan agar mengantisipasi terjadinya kekeliruan. Di antaranya, menjelaskan secara lisan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan menggunakan perangkat-perangkat yang ada pada lembaga, seperti kotak kritik dan saran, kolom saran jika tersedia layanan website atau email, serta cara-cara lain yang menunjang keefektifan dalam kerja. Kelima, penyediaan fasilitas. Pada suatu institusi pendidikan, sarana dan prasarana merupakan hal yang eksklusif yang wajib dan mewakili dua hal, yaitu tempatnya yang berkaitan dengan bimbingan dan tempat bagi orang yang berkonotasi negatif atau bermasalah. Untuk itu, fasilitas pada program bimbingan harus memiliki citra positif bagi semua pihak. Fasilitas ini hendaknya meliputi tata letak lokasi, simbol, dekorasi ruangan, aksesoris, dan lain-lain. Keenam, penyediaan anggaran biaya. Penyediaan anggaran biaya erat kaitannya dengan pelaksanaan bimbingan yang optimal. Untuk itu perlu dilakukan beberapa pendekatan khusus yang meliputi: 1. Pendekatan subjektif. Pendekatan yang didasari pengalaman untuk mengusulkan anggaran kepada pimpinan lembaga. 2. Pendekatan tugas. Pendukung suatu layanan umumnya berisi tujuan, target, dan distribusi tugas tersebut. 3. Pendekatan normatif. Pada pendekatan ini, konselor perlu memberikan arah kepada siswa agar potensinya dapat dikembangkan secara optimal. Kemudian, yang terakhir, implementasi program bimbingan dan konseling. Konselor dan guru memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan program bimbingan dan konseling. Selain dituntut memiliki keterampilan dan pengetahuan, konselor pun dituntut memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Pelaksanaan program bimbingan memerlukan kekompakan dan kerjasama serta partisipasi dan bantuan dari para pelaksana pendidikan lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.